Selamat mendengarkan podcast ini. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah mendengar orang mempersoalkan hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Jawaban yang kita tahu bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Maksudnya kita hidup bukan memuaskan nafsu kuliner kita. Kita hidup bukan untuk memuaskan lidah kita dan kemudian menuntut makanan-makanan yang kita inginkan kita konsumsi. Tetapi kita memilih makan untuk hidup. Artinya makan apa saja yang penting sehat, kehidupan bisa dilangsungkan. Jadi jelas kita tahu yang tepat adalah makan untuk hidup. Tetapi bagaimana dengan hal ini? Hidup untuk Tuhan atau Tuhan untuk hidup? Mana yang benar? Hidup untuk Tuhan atau Tuhan untuk hidup? Dua-duanya bisa benar, saudaraku. Ketika seorang Kristen baru mengikut Yesus ke gereja hanya karena mau mengalami kesembuhan dari sakit penyakitnya, berurusan dengan Tuhan karena mau menerima jalan keluar dari permasalahan hidup, berurusan dengan Tuhan karena mau menerima berkat pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Ini berarti memang Tuhan untuk hidupku, Tuhan untuk hidup. Demikianlah kalau saudara membaca Alkitab Perjanjian Lama, nuansa itu sangat kuat. Tuhan untuk hidup. Biasanya kalau seseorang masih terfokus atau berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani, maka tidak bisa tidak filosofi hidupnya adalah Tuhan untuk hidup. Di Perjanjian Lama nuansa itu sangat kuat karena memang orientasi berpikir umat Perjanjian Lama adalah pemenuhan kebutuhan fisik, berkat jasmani. Bicara mengenai berkat, itu bicara mengenai tanah yang berlimpah susu dan madu. Bicara mengenai berkat, itu bicara mengenai keadaan yang sehat tanpa epidemi penyakit. Bicara soal berkat, itu bicara mengenai kejayaan kerajaan, menang atas musuh-musuh, panen yang berlimpah, kejayaan lahiriah, dan tentu kemuliaan duniawi. Saudaraku sekalian, orang-orang Kristen yang baru, yang belum dewasa, orientasi berpikirnya pasti masih pada pemenuhan kebutuhan fisik, berkat jasmani. Bisa kita mengerti, bisa kita maklum, bisa kita tolerir. Tetapi kita tidak boleh tetap tinggal sebagai orang Kristen kanak-kanak. Kita harus dewasa. Kedewasaan kita diukur dari apakah kita makin serupa dengan Yesus. Prinsip hidup Tuhan Yesus adalah makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Prinsip ini yang harus kita kenakan, yang oleh karenanya Paulus mengatakan, hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan Kristus, memiliki cara berpikir, sikap hidup seperti Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri, dalam segala hal disamakan dengan manusia, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Hidup yang sepenuhnya dipersembahkan kepada Allah Bapa
Itulah sebabnya saudaraku, Paulus, anak manusia yang menjadi anak Allah. Kalau Yesus anak Allah yang menjadi anak manusia. Dan kemudian dia duduk kembali di sebelah kanan Allah Bapa. Sebab dia adalah Tuhan dan Allah. Karena Yesus satu dari pribadi di dalam Elohim, dia adalah Allah. Saudaraku sekalian, Paulus adalah orang percaya yang bisa menjadi model, prototipe manusia seperti kita yang bisa kita teladani. Prinsip hidupnya dibahasakan dalam Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus. Ini merupakan pengejauhan tahan dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam 2 Korintus pasal 5 kita baca ayat ini. Ayat 14 dan 15. Firman Tuhan mengatakan demikian. 2 Korintus pasal 5 ayat 14 dan 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Kita semua sudah mati. Terus? Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Kristus telah mati untuk kita. Terus? Supaya mereka yang hidup, kita yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ini standarnya. Ini yang ideal, saudaraku. Hidup bagi Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, baik kamu makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Coba saudaraku renungkan, kita ini mestinya mati, terbuang dari hadirat Allah, masuk neraka. Tetapi Tuhan Yesus telah menebus dan membeli kita. Kita hidup bagi Tuhan, tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain. Kalau kamu pacaran, menikah, bekerja, memiliki rumah, memiliki cucu, ikut membesarkan cucu dan seterusnya, semua itu kamu lakukan karena Tuhan. Dan kita harus menemukan bagaimana cara berpikir dan gaya hidup seperti itu. Jika tidak, saudara tidak perlu menjadi umat pilihan. Hidup bagi Allah tidak harus menjadi aktivis gereja, tidak harus menjadi pendeta. Tetapi segala sesuatu yang kita lakukan benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Jangan muluk-muluk, saudaraku. Berpikir untuk melayani Tuhan itu menjadi aktivis atau pendeta. Dalam segala hal yang kita lakukan, kita menyenangkan Dia. Setiap kata yang kita ucapkan harus terdengar manis di telinga Allah dan menjadi arsip yang disimpan dalam kerajaan surga. Setiap keputusan dan pilihan kita, tindakan dan perbuatan kita harus menjadi arsip yang menyenangkan hati Bapa dan tersimpan dalam kerajaan Allah. Itu yang namanya mengumpulkan harta di surga. Perhatikan saudaraku, itu yang namanya mengumpulkan harta di surga. Hidup bagi Tuhan tidak harus menjadi pendeta. Justru pendeta seperti saya ini berpotensi menjual Tuhan. Bagaimana saya bisa mendapatkan keuntungan dari pelayanan di mana saya mengatasnamakan Tuhan melakukan pekerjaan gerejani? Kalau saudara tidak bisa menjual Tuhan karena saudara pedagang,
praktisi hukum, tenaga medis, pendidik, atau hanya ibu rumah tangga. Anda tidak bisa menjual Tuhan seperti saya. Saya bisa menjual Tuhan, tapi tentu saya tidak ingin melakukan itu. Saya bisa mengajarkan saudara perpuluhan yang kalau saudara memberi akan berlipat kali ganda. Padahal segenap hidup kita milik Tuhan dan tidak perlu prosentase. Terserah saudara mau memiliki beban yang sungguh untuk pekerjaan Tuhan atau tidak, terserah saudara. Itu yang benar. Saya bisa saja menyuruh, menghimbau, memberikan seperti misalnya buah sulung. Gaji pertama setiap tahun berikan ke gereja. Padahal buah sulung yang dimaksud Alkitab dalam satu panen diambil yang terbaik, satu keranjang. Itu untuk Tuhan, bukan seluruhnya. Menjadi tempat yang mudah mengumpulkan uang. Saya menjual nama Tuhan. Siapa saya bisa mengatur Roh Kudus? Siapa saya bisa mengatur Tuhan? Siapa yang bisa melegalkan pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan? Dari mana pengesahan itu? Manusia tidak bisa mengesahkan. Allah yang mengerjakan itu. Saya berpotensi melakukan hal itu. Tapi saya bersyukur. Saya mengerti apa yang harus saya lakukan. Dan jangan sekali-kali mengkultuskan Erastus. Bahkan Erastus pun mungkin juga akan mendapat nama baru di sana. Tidak perlu kita junjung tinggi manusia. Berpotensi saya jual Tuhan, saudara. Berpotensi menjadi orang kaya. Mari kita melihat kebenaran yang murni. Melayani Tuhan itu melayani perasaan Allah. Bukan khotbah dulu. Bukan khotbah. Khotbah dulu baru menyenangkan Tuhan. Dan kita melihat dunia hari ini. Bagaimana pelayanan gereja menjadi ajang untuk berkompetisi. Mencari kedudukan, mengumpulkan uang. Bayangkan betapa rusaknya. Saya katakan satu hal, dan ini tidak bermaksud mau mengatakan kita paling baik, gereja yang lain buruk. Kita hampir tidak menemukan Injil yang murni yang diajarkan Tuhan Yesus. Hampir kita tidak menemukan Injil yang benar yang diajarkan Tuhan Yesus. Mungkin saudara tanya, apa tandanya Pak? Apa cirinya? Apa alasannya? Pak Eras mengatakan itu, saya beritahu. Cirinya, tandanya adalah hampir kita tidak menemukan orang seperti Yesus. Injil itu mengubah. Maksud Injil, inti Injil itu merubah manusia untuk dikembalikan ke rancangan semula. Dan rancangan semula itu modelnya adalah Tuhan Yesus yang melakukan kehendak Bapa. Oleh sebab itu orang seperti saya ini tidak boleh tidak menjadi seperti Yesus. Walaupun saya belum sempurna, tapi saya berjuang terus untuk menjadi seperti Yesus atau mengenakan hidup Yesus dalam hidup saya. Tapi ini juga untuk orang tua. Engkau tidak berhak menasihati orang kalau hidupmu sendiri tidak menjadi model dari nasihat yang kau ucapkan. Bagaimana seorang ibu bisa berkata kepada anaknya, Dek, kamu ngalah gitu loh kepada kakakmu. Tapi istri tidak mengalah kepada suami. Suami berkata, abang, ngalah dong, sayang dong sama adiknya, kok begitu? Tapi suami tidak mengalah. Suami sewenang-wenang ditaktor kepada istri. Manusia macam apa kamu? Menasihati anak tapi kau tidak memberi teladan. Iya. Kenyataannya begitu. Setiap kata yang kita ucapkan harus menjadi arsip di kerajaan Allah sebagai bagian dari langkah-langkah kita mengumpulkan harta di surga. Biasanya kalau kita mau berbicara kepada orang terhormat, orang yang kita segani, kita mengatur kata kalimat. Tapi kalau bicara kepada pasangan hidup, kepada anak, kepada bawahan, tidak peduli. Pegawai-pegawai tidak peduli.
tidak manis. Kita tidak memikirkan perasaan Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan hanya khotbah. Justru bukan. Khotbah bisa menjadi sarana untuk memperdaya orang mencari uang, meninggikan diri, membuat diri jadi orang besar di mata manusia. Bisa. Melayani Tuhan itu melayani perasaannya. Jaga setiap rupiah yang kau gunakan. Jaga setiap keputusan tindakan pilihanmu. Jaga. Pertimbangkan perasaan Allah ketika kita melakukan hal-hal itu, saudara. Suami-suami yang ngomong kasar karena istri tidak berdaya, istri lemah, engkau bersikap diktator. Ada Allah yang hidup yang menjadi hakim. Engkau pinang dia, engkau sayangi dia, tapi ketika engkau sudah menguasai dia, lalu engkau sembarangan, Allah akan berperkara. Ingat ini. Juga istri-istri yang merasa kuat menganiaya suami. Suami tidak berani melawan. Kalau melawan ribut, dilihat anak, dilihat orang tua, apalagi tinggal di rumah mertua, ya mengalah. Dia simpan. Memang bisa jadi TBC. TBC itu tatita yang bubar cepat. Waduh. Tuhan di surga berurusan, Bu. Jangan sampai engkau dipukul. Stroke, tidak bisa ngomong karena mulutmu tidak kau jaga. Suami-suami terutama yang lebih sewenang-wenang terhadap istri. Anak-anak terhadap orang tua. Orang tua pikun. Orang tua tidak tahu diri. Melelahkan. Saudara waktu kecil juga melelahkan dan tidak tahu diri loh. Orang tua bisa terima. Kenapa sekarang kita tidak terima orang tua? Anak tidak hormat kepada orang tua. Tapi terutama menantu terhadap mertua. Nah ini terutama. Apalagi kalau menantu kaya. Ya. Ingat kamu kaya pun karena suamimu anak mertuamu. Sewenang-wenang terhadap mertua. Kadang-kadang orang tua ya tidak ingin apa-apa. Ya hanya ingin anak-anaknya itu baik-baik. Dia pengen memberikan makanan. Dia bikin makanan untuk anak cucunya. Sampai di rumah gak dimakan. Ada menantu yang bilang jangan dimakan. Ini benar loh, ada yang begitu. Manusia macam apa kamu ini? Kalau sampai kamu masuk surga itu pasti malaikat salah masukin. Tapi nanti pasti diusir juga. Manusia macam itu gak bisa masuk surga. Ingat itu. Kalau mertua kaya membiayai anak, menantu, cucu, wah itu sadis, saudara. Sadis. Dia gilas terus itu menantu. Kalau marahin menantu lebih sadis dari marahin pembantu. Akhirnya stres menantu. Diam-diam dia galakin cucunya, anaknya sendiri. Apalagi kalau anaknya itu mukanya mirip mertuanya. Bisa dipukul tanpa alasan. Pulang dari sekolah, baru diomelin mertua panas. Anaknya datang, pok, dipukul. Anaknya bingung dan berkata, Mama kenapa pukul saya? Mau kamu mirip mertua. Coba saudaraku. Seperti itu loh. Ini contoh-contoh ekstrim. Mungkin ada yang tidak ekstrim. Tapi sama intinya engkau tidak mengasihi orang tua dengan baik. Iya. Engkau tidak mengasihi orang tua dengan baik. Kasihan. Saudara binasa. Ini belum dosa-dosa besar. Mencuri uang perusahaan. Sudah punya istri masih genit. Mungkin gak sampai ada affair. Tapi genit, tangannya juga colek-colek. Ngomongnya jorok. Kamu masuk neraka tuh cocok. Marah dikit mesti pakai banting barang, ngajak berantem. Orang-orang liar seperti ini tidak masuk surga, bro. Saudara berkata, emangnya Pak Aris yang menentukan? Alkitab tahu. Saya kan cuma jadi juru bicara. Jadi semua kita ini harus mau berubah.
mau hidup suci, hidup benar. Kalau saudara tidak berubah dan tidak punya komitmen berubah, ingat dari setiap kata yang kau ucapkan. Kalau Anda tidak punya niat berubah, lebih baik Anda tidak usah ke gereja. Percuma ke gereja, penuh-penuhin kursi, masuk neraka juga. Ini bukan main-main, bukan sekedar saya mau bikin ketawa. Saudara pasti masuk neraka kalau tidak bertobat. Ayo kita bertobat. Jangan nonton film-film yang tidak patut. Jangan mata keranjang lagi, buang keranjangnya, tinggal matanya. Istri-istri sayang suami walaupun suamimu kurus seperti ikan asin. Dulu kamu terima dia kenapa? Apa ada syaratnya? Aku menikah sama kamu, syaratnya satu. Kamu tetap ganteng seperti hari ini. Cari uang pinter. Kalau tidak, enggak. Tidak. Saudara kan dulu waktu pacaran, sayang, papi. Belum menikah dipanggil papi. Setelah menikah 2-3 tahun dia kurus, dipanggil sapi. Kita mau berubah ya. Saudara ya berubah. Bapak-bapak terutama. Terus terang ya, yang lebih tidak setia itu pria. Di mana-mana. Tapi gak apa-apa. Artinya masa lalu. Semua kita brengsek, termasuk saya. Tapi kita mau berubah. Tolong suamimu sepanjang umur, ibu-ibu mulai membuat kurikulum ngomongnya. Gak sembarangan ngomong. Suami-suami tidak boleh kasar lagi. Dan berpikir Tuhan gak lihat ini. Tuhan memperhitungkan, Pak. Dan macam-macam. Kalau engkau berbuat kurang ajar sewenang-wenang pada pasanganmu, Tuhan prit gitu. Engkau nggak dengar. Nuranimu sudah budak. Kalau nuranimu bisa dengar, engkau dengar Tuhan meniup prit karena dia wasit. Prit kartu kuning. Anda tahu pasti. Salah kedua prit kartu kuning. Ibu jangan cepet-cepet kartu merah. Kalau Tuhan punya kartu kuning cuma satu, semua kita mampus. Kita salah berkali-kali, Bu. Salah kedua, prit kartu kuning. Nah, baru ketiga kartu kuning lagi. Saudara berkata, wah enak ya punya Tuhan, kartu kuningnya banyak. Jangan salah. Setiap prit ada penalti. Tendangan langsung tanpa kiper. Pasti gol. Pasti terlukai. Tuhan itu sekali pukul blok, bahaya. Bahaya. Tuhan tuh kadang-kadang ingatkan bapak-bapak lewat istri. Nggak tahu gimana handphonenya lupa. Dibeli password. Istrinya baca. Sayang, kita ketemu di depan Indomaret. Tapi namanya dilihat. Namanya pemadam kebakaran. Biasa. Suami supaya nggak ketahuan siapa nama perempuan ini. Padahal namanya itu Vivian. Diganti pemadam kebakaran. Dia lihat sejarahnya, loh, kok banyak pemadam kebakaran terus? Kapan kebakarannya? Papi, ini siapa ini? Pemadam kebakaran ini? Iya, ini kan kita lagi bisnis alat itu, pemadam kebakaran. Tapi kok bahasanya kok mesra-mesra? Itu kan bahasa ini, bahasa isyarat. Oh gitu ya. Tapi jangan begini, Pi, nanti orang baca nggak bagus. Itu peringatan. Itu peringatan. Istri cemburu paling kau dijewer gini. Merah ini kuping. Kalau Tuhan yang jewer, putus kepalamu. Jadi begitu diperingatkan Tuhan lewat handphone yang diketahui istri. Ah itu dia. Dulu pernah ya saya mendoakan orang. Di satu pertemuan. Ada seorang membawa wanita. Aduh ternyata cantik sekali saudara. Cantik. Karena dia punya darah Belanda dan Chinese. Mukanya bintang film. Pak doakan ini Pak. Saya lagi mau nyendok begini. Dalam nama Yesus. Jatuh. Nabrak di belakangnya. Brek. Pelepasan. Sungguh. Udah satu. Satu kali saya di satu kebaktian. Di bawah. Lagi mau naik begitu masih di halaman. Dia muncul. Pak Pendeta doakan saya. Ya saya kan iseng-iseng juga. Dalam nama Yesus Tuhan tolong. Tanpa perasaan. Tuhan tolong. Blok jatuh lagi. Pelepasan. Lalu dia bilang, Pak Pendeta, boleh nggak saya jadi anak Pak Pendeta? Umurnya cuma beda 5-6 tahun, anak bagaimana nih? Anak ambar atau anak apa ini? Udah, ya namanya polos-polos. Saya kasih nomor telepon saya.
Udah, dia telepon kering, saya telepon, halo, iya. Wah, dia ngomong begini, Pak Pendeta, kalau saya ngomong sama Bapak, saya teduh hati saya. Jadi setiap kali terima telepon dia, saya membayangkan wajahnya, cantik. Cuman satu hal, saya tidak pernah ke rumahnya. Pak, tolong doakan saya. Oh ya, yuk di gereja aja. Tapi setiap kali saya terima telepon dia, jadi seneng. Konyolnya, dia teleponnya jam 10-11 malam ke atas. Saya udah tidur sama istri, sama anak-anak. Saya tidur di asrama itu berempat, saudara, dengan saya, istri saya, anak saya, Stefani, satu tempat. Mulai ada sesuatu yang mengalir di daging saya. Puji Tuhan, Tuhan ingatkan. Something wrong, Eras. Tapi aku senang terima telepon ini. Wah, saudaraku. Saya ambil keputusan. Putusin. Lalu saya hilangkan nomornya. Saya buang. Terima telepon, saya buang. Setiap kali telepon, saya buang. Telepon, saya buang. Waktu saya buang, ada yang hilang dalam daging. Ada yang lepas. Aduh, kayaknya sayang gitu loh. Ada yang hilang ini. Kayak orang kehilangan dompet, ngerti gak, saudara? Aduh, hilang dompet. Atau kehilangan handphone, aduh handphone hilang. Ada yang hilang. Tapi oleh kemurahan Tuhan saya bisa melewatinya. Yang suatu hari kemudian, beberapa tahun kemudian saya bertemu dia. Dia cerita bagaimana dia jatuh. Atau menjatuhkan seorang pendeta yang cukup terkenal. Yang tentu itu saya simpan rahasianya. Mestinya saya jatuh hari itu. Pak, kita harus berani berkata tidak. Harus tegas, tidak. Jangan begitu. Nah, kita ini punya daging ini memang jahat, Bapak Ibu. Jahat. Kita masih memiliki daging, masih. Tapi kita justru berani berkata tidak. Kita berkata, Tuhan bagaimana supaya aku bisa matikan. Enggak, masih ada. Kan kita rasanya pengen begini, Tuhan aku tidak mau jatuh dalam dosa seks. Buatlah aku seperti Kasim. Dikebiri. Enggak dikebiri. Kamu yang mengebiri dirimu sendiri. Kau berkata tidak. Kalau saudara berkata, Pak Pendeta saya ini kenapa ya Pak? Kelemahan saya di situ, saya bagaimana bisa? Ya udah kalau begitu kita bikinin aja deh. Di sini pusat kebiri. Pria-pria dikebiri supaya nggak jatuh dalam dosa. Nggak bisa. Bukan cara begitu. Ini masih hidup. Tapi bertekad tidak berbuat dosa. Ini satu contoh dari sekian banyak contoh dari berbagai dosa yang bisa kita lakukan. Saudara itu diajak untuk menjadi orang-orang yang hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Tadi saya bertemu dengan seseorang satu lift. Saya ketemu dengan pasangan suami istri. Saya kenal suami istri ini. Saya tanya istrinya, Bu, istrinya juga bekerja dari wanita karir, berpendidikan juga. Sebab dia seorang pimpinan atau manajer. Saya tanya, Bu, Bapak berubah nggak? Dia bilang, berubah Pak. Bilang berubah Pak. Dengan sukacita dan tulus. Bukan karena takut diintimidasi. Dia bilang berubah Pak. Wah, happy saya. Tapi saya nggak tanya suaminya, nggak sempet. Kalau saya tanya saya nggak tahu jawabnya apa. Tapi saya percaya firman-firman ini mengubah. Kita itu berubah, saudara. Injil yang benar itu mengubah. Pendeta itu harus seperti Yesus, serupa dengan Yesus. Kalau tidak, jangan khotbah. Kalau tidak berubah makin seperti Yesus, makin sempurna, dia tidak berhak berkhotbah. Bapak Ibu juga, engkau tidak berhak menasihati orang kalau engkau tidak berubah. Anak-anak perhatikan, kamu harus jadi anak-anak yang membahagiakan Tuhan. Tuhan tidak kelihatan. Orang tuamu yang kelihatan kau bahagiakan dulu. Tidak ada anak yang bisa membahagiakan Tuhan tanpa membahagiakan orang tua. Tidak ada anak yang bisa tidak terkutuk kalau dia tidak sungguh-sungguh menghormati orang tuanya. Kalau dia tidak menghormati orang tua, dia terkutuk, dia terhukum. Bukan hanya di kalangan orang Kristen, di kalangan orang non-Kristen pun, di dunia manapun, di ujung langit manapun, anak-anak harus hormat, tunduk kepada orang tua. Ketika saya menggumuli hal ini, saudaraku, ada 2 lagu yang muncul. Dan semalam juga saya nyanyikan dari jam 12:04 sampai jam 1 pagi kira-kira. Di hadapan Tuhan saya nyanyikan lagu ini. Semua yang menyenangkan
semua yang memuaskan hatimu. Ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tujuan kami melayani Bapak Ibu dan adanya gereja ini cuma satu agendanya. Membuat saudara bisa disertifikasi oleh Allah dengan pengakuan, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bukan hanya menjadi anak kesayangan, tapi anak kesukaan. Bukan hanya bisa nyanyi sayang-sayang disayang, tapi menjadi anak kesukaan Allah. Anak kesayangan masih bersikap eksploitasi kepada Allah. Bagaimana memanfaatkan kuasanya, bagaimana mengalami mujizatnya, bagaimana mendapatkan berkatnya. Saudara tidak perlu minta berkat, Tuhan pun memberkati, pasti memberkati saudaraku. Asal saudara bekerja keras, giat, bersosialisasi dengan baik dengan sesama, mengalah, kerja jujur. Pasti itu sudah hukum dan tatanan yang berlaku bagi semua manusia. Saudara tidak harus minta kesembuhan. Saudara jaga makan, pola hidup yang baik, Anda bisa umur 90 tahun lebih tanpa sakit. Ada tatanannya. Jangan dikit-dikit darah Yesus menyembuhkan. Ini orang-orang yang tidak punya pengertian dengan benar. Kalau saudara membaca soal bilur Yesus menyembuhkan, konteksnya bukan penyakit fisik, tapi penyakit jiwa atau karakter. Buktikan dan lihat tulisan Petrus itu. Bertahun-tahun banyak orang salah. Nanti kalau saya bicara saya dianggap sesat karena beda dengan yang lain, padahal itu yang benar. Jadi saudaraku sekalian, tambahkan nilaimu setiap hari, tambahkan hartamu setiap hari dengan kata yang tepat, sikap yang benar, kesucian hidup. Belum lagi penyembahan. Mungkin Anda tidak bisa menyanyi, tapi kalau sudah berkata, Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau baik, terima kasih, Engkau layak dipuji, dengan hati yang tulus, itu pun akan menjadi penilaian yang baik. Tuhan, aku belum sempurna, tapi aku rindu sempurna. Itu pun menambah hartamu. Jangan persoalkan pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti orientasi bangsa Israel di Perjanjian Lama, yang nuansanya itu hanya berkat jasmani, kebutuhan fisik. Ayo kita berubah, saudaraku sekalian. Itu lagu yang pertama. Lagu yang kedua yang saya nyanyikan, dan ini menjadi pergumulan hidup kita. Ajar aku Bapa, gentar sepatutnya kepadamu, Bapa kami yang di surga.
mengasihi Bapa dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku dan akal budiku. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa, kerajaan, kemuliaan, kekal selamanya. Semua yang ada karena tangan-Mu, Kau ciptakan bagi kemuliaan. Satu kali ketika kita meninggal dunia, kita baru menyadari bahwa ternyata kita ini tidak bermodal. Kita datang telanjang dan akan kembali telanjang. Kita tidak bermodal. Kalau kita memiliki penampilan yang baik, kita cerdas, kita cakap, kita kaya, secara materi kita terhormat, itu karena Tuhan yang memberikan semuanya. Memberikan kapital modal yang kita kembangkan, dan tanpa kapital itu kita tidak bisa buat apa-apa. Dan Allah mau kita mengembangkan semua itu untuk kesukaan Dia. Kita kerja keras, kita punya uang banyak, kita bisa rawat orang tua kita. Kita bisa mandiri, kita bisa menolong keluarga besar. Kita bisa menolong masyarakat sekitar. Kita sungguh-sungguh bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Jangan anggap enteng apa yang saya katakan ini. Hidup ini tidak gratis. Allah memberikan semua ini untuk kesukaan hati Allah. Kalau saudara tidak mau mengerti dan tidak melakukannya, lebih baik engkau tidak pernah menjadi manusia. Celaka engkau menjadi manusia yang tidak peduli perasaan Allah. Apalagi kita umat pilihan yang menjadi anak-anak Allah. Kita harus mengerti perasaan Bapa di surga. Siang ini kita harus bertobat. Jangan anggap enteng. Siapapun kita, pendeta, aktivis, jemaat, kita mengakui penyimpangan-penyimpangan kita. Tindakan-tindakan kita yang mungkin secara moral baik, tidak melanggar, tetapi tidak membuat nyaman hati Bapa di surga. Selagi kita masih punya kesempatan untuk berubah, kita berubah.